Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi kali ini saya ingin berbagi tentang beberapa faedah. Ada 3 faedah saja. Yang pertama adalah hendaknya kita loyalitas dalam hal dakwah sunnah ini. Kita berdakwah mengajarkan sunnah kepada lapisan masyarakat, baik dari lapisan RT, RW, desa, kabupaten dan seterusnya, bahkan seluruh dunia. Hendaknya kita loyalitas mendakwahkan sunnah ini, untuk kita korbankan diri kita untuk dakwah ini, dakwah sunnah ini. Kemudian yang kedua adalah faedah yang kedua, hendaknya kita menampakkan izzah Islam, menjaga muruah kita. Dengan hadirnya kita dakwah sunnah atau dakwah Islam ini semakin dihormati, dihargai oleh lapisan masyarakat. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga adalah hendaklah kita menjadi orang yang mengedepankan kepentingan orang lain bila dibandingkan dengan dirinya sendiri. Artinya orang lain yang didahulukan baru dirinya. Luar biasa. Nah, 3 hal ini kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah faedah yang pertama, hendaknya kita loyalitas dalam hal dakwah. Sebagaimana hal ini bisa kita ambil faedah, ini kisahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau melewati beberapa orang budak, 7 orang budak dalam sebuah riwayat, dan juga beliau melewati 1 orang budak, ini yaitu Bilal, sahabat Bilal bin Abi Rabah, yang disiksa oleh tuannya, majikannya. Maka seketika itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan 7 orang budak tersebut dan sahabat Bilal bin Abi Rabah. Padahal sahabat Bilal bin Rabah ini sangat murah sekali ditawarkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lantas beliau merdekakan sahabat Abu Bilal bin Abi Rabah. Nah, majikannya Bilal ini, sahabat Bilal ini mengatakan, wahai Abu Bakar, seandainya lebih dari kurang dari satu uqiyah ya. Jadi sahabat Bilal ini dijual 1 uqiyah. Wahai Bilal, wahai Abu Bakar, saya Bilal ini saya jual untukmu kurang dari 1 uqiyah. 1 uqiyah itu harga yang sangat rendah sekali, paling rendah sekali. Ya, kata sahabat Abu Bakar, bahkan engkau jual kepada saya lebih dari 1 uqiyah atau lebih besar dari 1 uqiyah itu, maka saya akan beli. Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah, beliau luar biasa ya, seluruh hartanya, jiwanya beliau korbankan untuk dakwah sunnah, untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kata Nabi SAW, ma nafa'ani malun qatt, tidak ada harta yang lebih bermanfaat kepadaku illa kecuali malun, kecuali hartanya Abu Bakrin. Masya Allah, harta sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada harta yang bermanfaat kecuali hartanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka mendengarkan perkataan tersebut, sahabat Abu Bakar As-Siddiq fabaka, dia menangis. Ya, maka beliau berkata, hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Ya, harta saya dan harta saya untukmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah bentuk perjuangan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dalam menyebarkan dakwah sunnah ini, loyalitas terhadap dakwah sunnah ini, menyebarkan agama Islam ini. Maka suatu kemudian juga sahabat yang lain juga ingin seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, seperti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin berikan seluruh harta saya. Kata Nabi SAW, la taf'al, jangan engkau lakukan. Bagaimana dengan setengahnya, nisfu? Bagaimana setengahnya? Jangan kau lakukan banyak itu. Kemudian dikatakan lagi, bandingkan sulus, sepertiganya. Maka ini juga banyak ya wahai Sa'ad, jangan engkau lakukan. Maka kata Nabi SAW, ya Sa'ad, engkau meninggalkan keluargamu dengan berkecukupan itu lebih baik bagimu bila dibandingkan engkau meninggalkan keluargamu tapi dalam keadaan ngemis-ngemis, minta-minta. Luar biasa. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah pertama. Kalau kita bawa lagi tentang keutamaan kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq tentang loyalitas dalam dakwah, ini terlalu banyak. Cukup satu di sini saja. Kemudian faedah yang kedua adalah hendaknya izzah Islam, ya, menampakkan kemuliaan agama Islam.
Sebagaimana hal ini dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab tatkala beliau masuk, sebelumnya adalah masih kafir, ya, masih musyrik. Ya, kemudian beliau ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah siap nih dengan pedangnya, membawa pedangnya ingin menghunuskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu sahabat yang bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab, mengatakan, "Ya Umar, sesungguhnya Nabi SAW mendoakanmu, Allahumma bi'izzah al-Islam, ya, bi Umar Khattab bin Khattab." Ya Umar, sungguhnya Nabi SAW pernah berdoa, doanya lebih kurang adalah, ya Allah, semoga dengan masuknya Umar bin Khattab kalau masuk dalam Islam, agama Islamnya akan jaya, akan mulia, terangkat agama ini. Kemudian Nabi SAW bergegas, kemudian Umar bin Khattab bergegas ke rumah Nabi SAW, yang mana Nabi SAW itu bersama para sahabat yang lainnya, ada sahabat Abu Bakar, sahabat Hamzah bin Abi Thalib, ya, bin Abi Muthalib, ya. Kemudian dan waktu itu juga Nabi SAW sedang menerima wahyu. Maka diketuklah sahabat Umar bin Khattab pintu rumah Nabi SAW. Dan sahabat Hamzah siap-siap ingin mengantisipasi kalau terjadi Umar bin Khattab mau hunuskan pedangnya kepada Nabi SAW, dan sahabat Hamzah sudah siap siaga. Maka dibukalah pintu, masuklah sahabat Umar bin Khattab, kemudian Nabi SAW mendekatinya, dan dalam intinya adalah untuk kemuliaan agama Islam, kebaikan kepada Umar bin Khattab. Dengan engkau Umar masuk Islam, saya agama Islam akan jaya. Maka sekali itu berjumpa dengan Nabi SAW, langsunglah sahabat Umar bin Khattab masuk Islam, mengikrarkan syahadat la ilaha illallah dan bersaksi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian Umar berkata, "Ya Rasulullah, ayo kita keluar menyebarkan dakwah ini." Dengan masuknya Islam, dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam, maka Islam ini semakin jaya. Luar biasa. Begitu juga dengan kisah yang ketiga, atau manfaat yang ketiga, atau faidah yang ketiga adalah mengedepankan orang lain, kepentingan orang lain ketimbang kepentingan dirinya sendiri. Sebagaimana kisah yang kita ketahui bersama, kita maklumi bersama adalah ketika sahabat Abdurrahman bin Auf adalah orang yang sangat kaya raya di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah hanya membawa pakaian yang ada dalam tubuhnya saja. Maka ketika sampai di Madinah, ada sahabat Nabi SAW yang sangat mulianya, orang-orang Ansar yang menolong sahabat Muhajirin. Ya, kalau nggak salah adalah sahabat Sa'ad bin Rabi', ya, kalau nggak salah, semoga saja saya benar. Dalam kisah tersebut, ya, sahabat ini menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, ya, padahal ini Nabi SAW sudah mempersaudarakannya. Ya. Maka beliau berkata, "Ya Abdurrahman, ini saya memiliki kebun. Pilihlah kebun mana yang kau sukai, nanti saya akan berikan kepadamu. Dan saya pun juga memiliki 2 orang istri." Biasanya orang Ansar ini, kebanyakan mereka biasanya atau mayoritasnya mereka memiliki 2 istri. Maka satunya diberikan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf tidak mau, dan beliau mendoakan sahabat ini, "Allahumma barik laka wa malika wa ahlika." Ya wahai sahabatku, semoga Allah memberkahi hartamu, kamu dan keluargamu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang daluni ala suq, atau aina suq, mana pasar? Tunjukkan saya pasar, sehingga saya bisa berjualan di situ, berdagang di situ. Kemudian sahabat ini menunjukkan pasar di sana. Akhirnya beliau berdagang di situ. Ya, setelah itu beliau berhasil menjalankan bisnis dagangnya dan beliau menjadi orang yang kaya raya. Luar biasa. Ini kisah sahabat Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Sa'ad bin Rabi'. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, mengedepankan kepentingan saudaranya bila dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat bagi saya dan kaum muslimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.